berkata, saya mulai bisnis nanti kalau modal sudah cukup. Saya investasi nanti kalau gaji naik. Saya belajar nanti kalau waktunya longgar. Sekarang, saya ingin bertanya, bagaimana jika justru kebiasaan menunggu itulah yang membuat seseorang tetap miskin? Menariknya, neuroscience menemukan sesuatu yang mengejutkan. Bukan orang miskin yang kekurangan peluang. Seringkali, otaknya terlalu lama menunggu kepastian. Dan ironisnya, semakin lama Anda menunggu, merasa sial, semakin kecil kemungkinan Anda benar-benar memulai. Hari ini, kita akan membedah mengapa otak manusia sangat menyukai rasa aman. Bagaimana bias keputusan diam-diam menghambat kemajuan finansial. Dan mengapa orang yang sukses justru sering bertindak saat mereka belum sepenuhnya siap. Di akhir video, saya akan tunjukkan satu eksperimen sederhana yang bisa mengubah cara otak Anda mengambil keputusan mulai hari ini. Bayangkan nenek moyang kita ribuan tahun lalu. Di depan ada hutan gelap. Mereka punya dua pilihan, masuk ke dalam atau tetap di tempat yang aman. Bagi otak purba, pilihan kedua jauh lebih masuk akal karena bertahan hidup lebih penting daripada mendapatkan peluang baru. Masalahnya, otak yang sama masih kita bawa sampai sekarang. Saat ingin memulai bisnis, otak membaca risiko. Saat ingin pindah pekerjaan, otak membaca ancaman. Saat ingin investasi, otak membaca kemungkinan rugi. Padahal, yang berubah hanyalah bentuk ancamannya. Dulu harimau, sekarang rasa takut gagal. Neuroscience menyebut kecenderungan ini sebagai loss aversion. Otak lebih takut kehilangan daripada senang memperoleh sesuatu yang nilainya sama. Karena itulah, seringkali kita memilih tetap diam. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena otak merasa diam lebih aman. Tapi kalau rasa aman selalu dipilih, bagaimana mungkin seseorang bisa berkembang? Ada kesalahpahaman besar. Banyak orang mengira orang sukses berani karena mereka percaya diri. Padahal, penelitian psikologi perilaku menunjukkan hal yang hampir berkebalikan. Kepercayaan diri sering muncul setelah seseorang bertindak, bukan sebelumnya. Semakin sering Anda mengambil keputusan kecil, prefrontal cortex belajar bahwa risiko tersebut ternyata tidak mematikan. Sedikit demi sedikit, amigdala berhenti membunyikan alarm. Itulah sebabnya entrepreneur berpengalaman terlihat tenang. Bukan karena mereka tidak takut, tetapi karena otaknya sudah berkali-kali membuktikan bahwa ketidakpastian bisa dilewati. Setiap keputusan kecil membangun jalur saraf baru. Semakin sering dipakai, semakin otomatis. Inilah neuroplastisitas bekerja. Orang kaya bukan selalu lebih pintar. Seringkali mereka hanya lebih cepat mengumpulkan pengalaman keputusan. Lalu bagaimana kita melatih otak agar berhenti menunggu kepastian? Sampai di sini kita tahu satu hal penting. Masalah terbesar bukan kurang modal, bukan kurang pintar, bahkan seringkali bukan kurang kesempatan. Masalahnya adalah otak kita terlalu lama menunggu rasa siap. Padahal rasa siap itu hampir tidak pernah datang lebih dulu. Ia muncul setelah kita mulai bergerak. Lalu, bagaimana cara memutus lingkaran ini? Neuroscience menawarkan beberapa pendekatan yang cukup sederhana, tetapi sangat efektif jika dilakukan secara konsisten. Langkah pertama, turunkan ukuran keputusan. Bayangkan, Anda diminta melompat menyeberangi jurang selebar 5 meter. Hampir semua orang akan takut. Sekarang bayangkan, jurangnya hanya selebar 30 cm. Respons otak Anda langsung berubah. Padahal aktivitasnya sama, melangkah. Yang berubah hanyalah persepsi risikonya. Begitu pula saat Anda ingin memulai bisnis. Kalau target Anda langsung, saya harus punya omset 100 juta. Amigdala akan menganggapnya ancaman besar. Tetapi kalau targetnya berubah menjadi, hari ini saya hanya mencari 1 calon pelanggan, ancaman itu mengecil. Prefrontal cortex jauh lebih mudah mengambil keputusan. Artinya, jangan memperkecil mimpi Anda. Yang diperkecil adalah langkah pertamanya. Langkah kedua, berhenti mencari kepastian 100%. Ini kesalahan yang sangat sering terjadi. Banyak orang berkata, saya masih riset dulu. Lalu,
1 bulan berlalu, 2 bulan, 6 bulan, bahkan bertahun-tahun. Mereka merasa sedang mempersiapkan diri, padahal seringkali mereka hanya sedang menghindari rasa takut. Dalam psikologi keputusan, ada istilah analysis paralysis. Semakin banyak informasi yang masuk, semakin sulit otak mengambil keputusan. Karena setiap informasi baru membuka kemungkinan baru. Dan setiap kemungkinan baru menciptakan ketidakpastian baru. Akibatnya, orang tidak bergerak sama sekali. Orang sukses bukan karena mereka tahu semuanya, tetapi karena mereka tahu kapan berhenti mengumpulkan informasi dan mulai menguji kenyataan. Langkah ketiga, latih otak dengan kemenangan kecil. Otak menyukai bukti, bukan janji. Misalnya Anda ingin belajar investasi, jangan langsung memikirkan keuntungan besar. Mulailah dari nominal kecil yang memang siap Anda tanggung risikonya. Ketika transaksi pertama berhasil dilakukan, otak mencatat pengalaman itu sebagai bukti. Besok, keputusan kedua terasa sedikit lebih mudah. Lusa, sedikit lebih ringan lagi. Inilah yang disebut neuroplastisitas. Setiap pengalaman membangun jalur saraf baru. Semakin sering digunakan, semakin kuat jalurnya. Itulah sebabnya, keberanian sebenarnya adalah hasil latihan, bukan bakat. Langkah keempat, ubah pertanyaan yang Anda ajukan kepada diri sendiri. Banyak orang setiap hari bertanya, bagaimana kalau gagal? Otak akan bekerja keras mencari jawabannya. Dan biasanya, ia menemukan banyak alasan untuk takut. Coba ganti pertanyaannya. Apa langkah terkecil yang bisa saya lakukan hari ini? Pertanyaan ini membuat prefrontal cortex bekerja mencari solusi, bukan mencari ancaman. Satu perubahan pertanyaan bisa menghasilkan keputusan yang sangat berbeda. Langkah kelima, beri otak pengalaman baru setiap hari. Ingat, otak tidak berubah karena membaca. Otak berubah karena mengalami. Kalau setiap hari Anda hanya membayangkan membuka usaha, jalur saraf lama tetap dominan. Tetapi ketika Anda benar-benar menelpon calon pelanggan, mengirim proposal, mengikuti wawancara, belajar keterampilan baru, atau menawarkan jasa pertama Anda, otak menerima data baru. Data inilah yang mengubah keyakinan, bukan motivasi. Saya ingin memberi Anda sebuah eksperimen sederhana. Selama 7 hari ke depan, jangan bertanya, apakah saya sudah siap? Tetapi tanyakan, apa satu keputusan kecil yang bisa saya selesaikan dalam 5 menit? Lakukan setiap hari. Mungkin hasilnya tidak langsung membuat Anda kaya, tetapi sesuatu yang jauh lebih penting akan mulai berubah. Cara otak Anda mengambil keputusan. Dan ketika cara mengambil keputusan berubah, perlahan-lahan, hidup Anda biasanya ikut berubah. Orang miskin bukan selalu orang yang tidak punya uang. Kadang mereka adalah orang yang terlalu lama menunggu momen sempurna, sementara orang lain sudah belajar melalui tindakan. Neuroscience menunjukkan bahwa otak berubah bukan ketika kita banyak berpikir, tetapi ketika kita memberi pengalaman baru secara berulang. Jadi, mulai hari ini, berhentilah bertanya, kapan waktu yang tepat? Karena seringkali, waktu yang tepat bukan ditemukan. Waktu yang tepat diciptakan. Kalau video ini mengubah cara pandang Anda tentang keputusan dan keberanian memulai, klik like dan subscribe. Dan saya ingin bertanya kepada Anda, keputusan apa yang sudah paling lama Anda tunda? Tulis di kolom komentar. Siapa tahu, komentar itu menjadi langkah pertama yang akhirnya benar-benar mengubah hidup Anda.